Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian. Duduk siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dipimpin oleh Nur Maulidia. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anda Bapak Ikan Sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Shalatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Anak-anak yang soleh dan solehahku sekalian yang Bapak banggakan. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat? Insyaallah semangat dan tetap semangat. Masya Allah. Alhamdulillah sungguh luar biasa semangat anak-anakku sekalian. Dan semoga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini hingga akhir. Baik anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, sebagaimana biasa, sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Bapak mengarahkan kepada anak-anakku sekalian untuk mengecek kebersihan ruang kelasnya, termasuk pula mengecek kerapihan berpakaian anak-anakku sekalian, dan termasuk juga mengatur posisi duduknya. Ini demi kenyamanan anak-anakku sekalian dalam mengikuti pembelajaran. Bagaimana ruang kelas sudah bersih? Pakaian sudah rapi? Baik, alhamdulillah, terima kasih anak-anakku sekalian. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Bapak perhatikan ini, yang hadir hari ini ada 18 orang ya. Berarti hadir semua ya? Alhamdulillah. Semoga anak-anakku sekalian senantiasa menjaga kedisiplinannya, menjaga kerajinannya dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Baik anak-anak yang soleh dan solehahku sekalian yang Bapak banggakan, agar kegiatan pembelajaran kita hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kegiatan kita hari ini kita awali dengan literasi Al-Qur'an atau tadarus, di mana pada hari ini kita akan membaca Quran surah Al-Mulk ayat pertama hingga ayat kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa a'tadna lahum Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga bacaan Al-Quran kita tadi insya Allah akan menjadi syafaat bagi kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, sekarang kita masuk materi.
di mana materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini merupakan lanjutan materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pembelajaran kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas submateri tentang Perilaku dan hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. perilaku dan hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu setelah anak-anakku sekalian mengikuti pembelajaran ini, anak-anakku sekalian diharapkan mampu. Yang pertama, meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu anak-anakku sekalian diharapkan mampu menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu setelah anak-anakku sekalian mengikuti pembelajaran ini, anak-anakku sekalian diharapkan mampu mengemukakan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu anak-anakku sekalian diharapkan mampu untuk menyimpulkan hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan pembelajaran yang kelima, yaitu anak-anakku sekalian diharapkan mampu menjelaskan keterkaitan antara beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Baik anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, sebelum kita membahas submateri ini lebih jauh, Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anakku sekalian. Pada pertemuan sebelumnya, pada pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang apa? Nama-nama malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Kira-kira apa keterkaitan antara submateri yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dengan submateri yang akan kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, silakan Nur An-Nisa. Iya, aplaus dulu buat Nur An-Nisa. Ya, jadi tadi An-Nisa menyampaikan bahwa dengan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala beserta dengan tugas-tugasnya, maka akan menjadikan kita senantiasa berperilaku yang waspada. Dan perilaku-perilaku inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah gambar pada slide. Gambar yang tampil pada layar gambar apa ini? Menjaga lisan ya. Kira-kira apa keterkaitan gambar yang Bapak tampilkan pada layar ini dengan submateri yang akan kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, silakan Sahrul. Kita harus menjalankan kita karena setiap perkataan maupun perbuatan akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, mau dia baik maupun yang buruk. Ya, aplaus dulu buat Sahrul. Baik, Sahrul tadi menyampaikan bahwa keterkaitan antara gambar di atas dengan submateri yang akan kita pelajari adalah gambar di atas menunjukkan salah satu contoh perilaku beriman kepada
malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senantiasa menjaga lisan kita. Baik anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, untuk menambah pemahaman anak-anakku sekalian tentang perilaku dan hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, Bapak akan menampilkan sebuah video yang berisi tentang penjelasan perilaku dan hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Silakan anak-anakku sekalian menyimak video ini dengan saksama. Anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, hal yang pertama yang akan kita paparkan pada pembelajaran kali ini yaitu tentang perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun perilaku dia yang menjadi cerminan orang-orang yang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, berkata dan berbuat jujur. Karena di mana dan kemanapun malaikat pasti mengawasi kita. Dalam hal ini akan menciptakan rasa muraqabah di dalam diri seseorang, yaitu merasa senantiasa diawasi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perilaku mulia yang kedua yang mencerminkan keimanan seseorang kepada malaikat, yaitu senantiasa patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas yang diembankan kepada kita dengan penuh rasa tanggung jawab keikhlasan. Kemudian perilaku yang keempat, yaitu bertindak hati-hati serta penuh perhitungan dalam perkataan dan perbuatan. Adapun hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala yaitu diantaranya yang pertama, akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, senantiasa berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak akan luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, setelah anak-anakku sekalian menyimak video penjelasan tentang perilaku dan hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, tentunya telah menambah wawasan, telah menambah pengetahuan, telah menambah pemahaman anak-anakku sekalian tentang submateri yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian dalam bentuk lembar kerja kelompok, di mana pada lembar kerja kelompok ini anak-anakku sekalian diminta untuk mengomentari sebuah video peristiwa atau video kejadian yang akan Bapak tampilkan pada layar.
Baik, anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, setelah anak-anakku sekalian menyimak video peristiwa yang telah Bapak tampilkan pada layar, tentunya sudah memberikan gambaran kepada anak-anakku sekalian tentang peristiwa tersebut yang kaitannya dalam submateri yang kita pelajari hari ini. Sekarang silakan mendiskusikan apa yang kalian simak pada video tersebut, kalian kaitkan dengan submateri yang kita pelajari hari ini. Bapak beri kesempatan untuk mendiskusikannya dalam kelompoknya selama 15 menit. Silakan didiskusikan. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya apa yang kalian saksikan pada video tadi yang kaitannya dengan submateri yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang perilaku dan hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku apa yang ada hal-hal positif, apa tadi tentang negatif. Mungkin kalian juga bisa sampaikan hal-hal negatifnya. Tadi apa yang campur pada kita akan didiskusikan ya, berkaitan dengan apa yang kalian saksikan tadi pada video yang berkaitan dengan submateri. Baik, anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, waktu untuk mengerjakan lembar kerja kelompoknya telah selesai. Dan sekarang Bapak persilakan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, di mana yang Bapak beri kesempatan pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya yaitu kepada kelompok Al-Matin. Pada kelompok Al-Matin, yang ini Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan kami dari kelompok Al-Matin akan memberikan penjelasan hasil diskusi kami pada penjelasan hasil diskusi kali ini akan disampaikan oleh teman-teman dalam kelompok kami. Dengan ini dipersilakan. Terima kasih. Saya akan mencoba menyampaikan hasil diskusi kami dalam pengamatan video menunjukkan sikap jujur seorang anak dengan penuh ketulusan hati dalam mengemban amanah terhadap barang atau dompet yang didapatnya karena keimanannya kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, semuanya tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya. Dan segala yang kita perbuat, perbuatan baik maupun perbuatan buruk, semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
gelar sarjananya. Ini memberikan pesan moral bagi kita semua bahwa kejujuran akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Perbuatan baik akan selalu memberikan balasan kebaikan, sebagaimana disampaikan oleh Al-Quran surah Al-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Baik, saya persiapkan perwakilan dari kelompok Al-Karim untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang disampaikan tadi oleh Bapak Mati. Pada penjelasan tadi, saya tertarik dengan kalimat yang berbunyi perbuatan baik akan selalu mendapatkan balasan. Namun, kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai seseorang yang berbuat baik, tetapi yang malah mendapatkan balasan yang buruk. Dalam pengungkapan kesalahan saya pun sebagai balasan yang kedua. Bagaimana tanggapan Bapak Mati melihat permasalahan yang seperti ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Berikan sedikit waktu untuk menjelaskan kembali permasalahan ini. Terima kasih. Saya persilakan kepada teman dan kelompok kami untuk menanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya. Cukup menarik pertanyaannya. Ayat susu dibalas ayat pula sering anak kita menjumpai dalam kehidupan sehari-hari kita, karena banyak pula manusia yang memiliki karakter yang seperti itu, tidak bisa menghargai kebaikan orang lain, bahkan membalasnya dengan keburukan. Namun, perlu kita pahami bersama bahwa balasan dari kebaikan yang kita lakukan tidak mesti mendapatkan balasan kebaikan dari orang yang kita tempati berbuat baik. Tetapi balasan kebaikan itu bisa didapatkan dari siapa saja yang Allah kehendaki. Kalaupun di dunia ini kita tidak mendapatkan balasan kebaikan yang kita lakukan, yakin dan percaya bahwa kita akan mendapatkan di hari kemudian dalam bentuk pahala yang tidak berhubungan dengannya. Demikian tanggapan kami, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Bagaimana dengan kelompok lain? Bagaimana dengan kelompok lain yang melakukan kelompok kami? Aku jelas. Alhamdulillah, yang penyampaian masuk di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu buat kelompok Al-Matin. Ya, cukup menarik ya apa yang dipaparkan tadi oleh kelompok Al-Matin. Sebuah kalimat yang bisa kita jadikan motivasi dalam kehidupan keseharian kita untuk senantiasa berbuat baik, yaitu perbuatan baik akan senantiasa mendapat balasan kebaikan pula. Sebagaimana tadi disampaikan oleh kelompok pemateri pada sebuah ayat pada Quran surah Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Baik anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, selanjutnya Bapak mempersilakan kepada kelompok berikutnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok Al-Karim, Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok Al-Karim akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada debat kerja kelompok kami yang telah dibagikan oleh guru. Penjelasan hasil diskusi kami ini akan disampaikan oleh teman kelompok kami yang ini. Baik, anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah ketiga kelompok telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing dengan sangat terperinci. Dari 3 Dari 3 kelompok ini, 2 kelompok ini adalah kelompok Al-Karim dan 1 kelompok Al-Matin. 2 kelompok ini adalah kelompok Al-Karim dan 1 kelompok Al-Matin. 2 kelompok ini adalah kelompok Al-Karim dan 1 kelompok Al-Matin. 2 kelompok ini adalah kelompok Al-Karim dan 1 kelompok Al-Matin. 2 kelompok ini adalah kelompok Al-Karim dan 1 kelompok Al-Matin. 2 kelompok ini adalah kelompok Al-Karim dan 1 kelompok Al-Matin. 2 kelompok ini adalah kelompok Al-Karim dan 1 kelompok Al-Matin. 2 kelompok ini adalah kelompok Al-Karim dan 1 kelompok Al-Matin. 2 kelompok ini adalah kelompok Al-Karim dan 1 kelompok Al-Matin. 2 kelompok ini adalah kelompok Al-Karim dan 1 kelompok Al-Matin. 2
kira-kira hal apa yang anak-anakku sekalian dapat simpulkan dari diskusi kita pada pembelajaran kita kali ini? Siapa yang bisa memberikan? Ya, silakan Tendri. Dari kegiatan diskusi ini dapat saya simpulkan bahwa dengan keyakinan kita kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dapat mengantarkan kita memiliki sikap dan perilaku yang mulia yang dicontohkan pada video sebelumnya, diantaranya jujur, waspada, dan bertanggung jawab. Karena di mana dan kapanpun malaikat senantiasa akan mengawasi kita, dan tentunya dari perilaku yang baik dan mulia yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan balasan tersebut. Aplaus dulu buat Tendri. Jadi kesimpulan yang disampaikan oleh Tendri tadi sudah mencakup ketiga kelompok tadi ya, di mana di dalamnya terdapat perilaku jujur, waspada, dan bertanggung jawab. Baik anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, selanjutnya untuk mengukur pemahaman anak-anakku sekalian sekaitan dengan submateri yang kita pelajari pada hari ini, Bapak akan memberikan tes evaluasi kepada anak-anakku sekalian. Namun sebelumnya, mungkin masih ada di antara anak-anakku sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, masih ada yang belum dipahami, silakan dipertanyakan. Ya, silakan. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang Bapak akan memberikan tes evaluasinya. Silakan disiapkan handphonenya masing-masing. Bapak akan mengirimkan link tes evaluasinya melalui WA Group. Baik anak-anakku sekalian, link tes evaluasinya sudah Bapak kirimkan pada WA grupnya. Silakan anak-anakku sekalian mengerjakannya. Bapak beri kesempatan untuk mengerjakan tes evaluasi tersebut selama 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, waktu untuk mengerjakan tes evaluasinya telah selesai. Semoga hasil dari tes evaluasi ini anak-anakku sekalian mendapatkan hasil nilai di atas KKM semua, dalam artian mendapatkan nilai tuntas. Baik, anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, pada akhir kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita kembali menyimpulkan hal-hal yang telah kita pelajari pada pembelajaran kita hari ini. Dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, kira-kira hal apa yang dapat kita simpulkan? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, silakan, Marsha. Hal yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran ini yaitu tentang contoh-contoh perilaku bagi orang yang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya 1. Berkata dan berbuat jujur, karena dimana dan kapanpun malaikat akan selalu mengawasi kita. 2. Taat dan patuh terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk pula tata tertib sekolah. 3. Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan sebagai rasa empati dan kesucian setiap kita.
Ya, aplaus dulu buat Marsha. Tadi Marsha menyimpulkan tentang contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu yang pertama, berbuat dan berkata jujur di mana dan kapanpun, karena malaikat senantiasa mengawasi kita. Yang kedua, yaitu taat dan patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pula kepada aturan-aturan pemerintah dan termasuk juga terhadap peraturan dan tata tertib sekolah. Baik, selanjutnya hal apa lagi yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita kali ini? Siapa? Ya, silakan, Vicky. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada pembelajaran ini yaitu tentang hikmah yang diperoleh bagi orang-orang yang beriman kepada malaikat, yaitu yang pertama menambah kecintaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena malaikat selalu mencatat amal manusia. Tiga, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena manusia memperoleh karunia melalui malaikatnya. Terus dulu buat Vicky. Ya, jadi tadi Vicky menyimpulkan tentang hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja hikmah yang paling utama yang dapat kita petik di sini yaitu akan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal apa lagi yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran ini? Ya, silakan Ali. Hal yang dapat saya simpulkan pada pembelajaran ini yaitu dengan berpegang teguh dalam meyakini keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan senantiasa berperilaku disiplin, teliti, jujur dan bertanggung jawab. Karena kita yakin dengan sepenuh hati bahwa segala yang kita lakukan diawasi oleh malaikat dan semuanya akan kita dapatkan balasannya. Ya, aplaus dulu buat Alif. Alif tadi menyimpulkan tentang keterkaitan antara keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku disiplin, teliti, jujur dan bertanggung jawab. Baik, anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, demikian rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, di mana pembelajaran kita pada hari ini merupakan pembelajaran kita yang terakhir pada semester ganjil ini, di mana pada pekan depannya anak-anakku sekalian akan mengikuti yang namanya penilaian akhir semester. Sebagai aktivitas anak-anakku sekalian di rumah, silakan anak-anakku sekalian membuka kembali, mempelajari kembali materi-materi yang telah kita pelajari selama satu semester ini. Ini sebagai bentuk persiapan anak-anakku sekalian dalam menghadapi penilaian akhir semester nantinya. Semoga anak-anakku sekalian dapat mengikuti penilaian akhir semester tersebut dengan lancar, sukses, dan insya Allah mendapatkan hasil yang sesuai dengan kita harapkan bersama. Baik anak-anak hebatku sekalian yang Bapak banggakan, demikian kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita sekalian, mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah bernilai ibadah di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak kembalikan kepada ketua kelas dengan membaca doa bersama. Kalian duduk siap, tenang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai.
rahmatika fil ibadikas sholihin. Amin. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.